setiap kali melakukan praktikum di laboratorium, persiapkan hal-hal berikut. Ya. Yang pertama, jas praktikum. Yang kedua, serbet atau kain lap atau tisu gitu ya. Yang ketiga, catatan praktikum atau kertas kerja. Itu pendahuluan atau persiapannya ya. Yang kedua, memahami materi yang akan dipraktekkan, akan dipraktekkan. Nanti mau praktek apa, itu harus dipahami dulu, dibaca dulu ya. Yang ketiga, tertib selama berada di dalam laboratorium ya. Oke, lanjut halaman 14 anak-anak ya. Yang keempat, memahami dan dapat menggunakan berbagai peralatan laboratorium. Jadi harus memahami peralatan-peralatan laboratorium ya, dan mengerti kegunaannya ya. Terus yang keempat, mengetahui sifat bahan kimia dan cara penanganannya. Sifat bahan kimia itu bagaimana, harus tahu nanti ya. Jadi tadi yang pertama, alatnya harus tahu, ngerti kegunaannya apa gitu ya. Kemudian mengerti, memahami sifat bahan kimia. Terus yang selanjutnya keenam, penanganan sampah dan limbah laboratorium. Jadi ketika melakukan praktikum pasti nanti akan menghasilkan sampah ya. Nah, nanti bagaimana penanganannya ya. Terus yang ketujuh, memahami berbagai petunjuk dan larangan dalam bekerja di dalam laboratorium. Itu harus kita pahami ya. Oke, kita lihat gambar-gambar halaman 14, 15 sampai 17 ya. Apa itu? Alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Oke, kita lihat ya. Nah, di dalam LKSmu banyak itu ya. Ini yang saya presentasikan ini beberapa contoh saja. Silahkan disimak di LKS masing-masing, halaman 14 sampai halaman 17 ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Ada peralatan laboratorium yaitu tabung reaksi. Ayo di mana ada di LKSmu, di mana? Halaman 14, masih 14 ya. Tabung reaksi itu ya. Nah, tabung reaksi ini berupa tabung kecil panjang gitu ya. Kegunaannya adalah untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang sedikit ya, jumlah sedikit untuk mereaksikan ya. Kemudian yang kedua, beker glass atau gelas beker. Kalau di LKSmu halaman berapa beker glass? Halaman 15 ya. Gelas beker atau beker gelas. LKSmu halaman 15. Oh, nomor 15 juga ini ya. Pas nomor 15 ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menampung dan menyampur bahan kimia, menampung dan mencampur bahan kimia. Terus gambar yang ketiga ini adalah pipet tetes. Coba dilihat di LKSmu halaman berapa? Pipet tetes. Halaman 15 nomor 9. Nah, perhatikan ya. LKSmu. Pipet tetes ini fungsinya atau kegunaannya mengambil larutan dalam volume sedikit. Itu ada di sini, ada warna merah ini karet ini berupa tabung kaca, ujungnya kecil. Terus ujung yang satunya ini berupa karet, ini warna merah ini. Karet ini dipencet, dimasukkan dalam larutan, kemudian dilepas. Nah, nanti larutannya akan masuk. Nah, jadi larutan bisa terambil nanti. Makanya fungsinya adalah mengambil larutan dalam volume sedikit. Jadi dipencet, dilepas, nanti larutannya akan tertarik ke dalam, bisa diambil nanti. Berikutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur kalau di LKSmu halaman berapa? Ayo dicari. Gelas ukur halaman berapa? Halaman masih halaman
15 ya. Gelas ukur nomor 16 tepatnya ya. Fungsinya adalah mengukur volume larutan. Mengukur volume larutan. Ini ada angkanya, ada volumenya ya. Kemudian labu ukur. Bukan labunya ya, Jin dan Jun. Di LKSmu halaman 16 nih, labu ukur. Bentuknya ini tabung panjang, kemudian bawahnya bulat ya. Ini bukan untuk menyimpan Jin dan Jun ini ya. Fungsinya adalah membuat larutan dengan konsentrasi tertentu ya. Terus berikutnya sini adalah gambar apa ini? Pengaduk. Pengaduk halaman 14 di LKSmu ya, diaduk. Nah, untuk mengaduk larutan ya, mengaduk saat larutan zat padat dalam larutan sehingga zat padat dapat larut dengan sempurna. Jadi misalnya melarutkan garam atau gula dalam air. Jadi zat gulanya atau garamnya itu zat padatnya tadi kita aduk supaya larut di dalam pelarut. Pelarutnya adalah air. Nah, berikutnya di sini adalah gambar rak tabung reaksi. Ya, raknya fungsinya adalah tempat wadah meletakkan tabung reaksi yang kecil-kecil tadi ya. Gambar halaman 14 nomor 3 ini ya di LKS kalian. Berikutnya adalah pembakar spiritus. Ini ada pembakar spiritus. Fungsinya sebagai alat pembakar. Ini kalau di rumah kalian ini seperti timar ublik. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada timar ublik ya. Kalau zaman dulu ada timar ublik itu ya. Ini pembakar spiritus ya, persis seperti itu. Tapi bahan bakarnya adalah spiritus di sini. Yang kedua, berikutnya adalah ini gambar apa? Corong. Nah, corong kaca. Halaman berapa di LKSmu? Halaman 15. Gambar nomor 11. Corong kaca ya. Sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke dalam wadah yang lain supaya tidak tumpah. Jadi untuk memindahkan pakai corong supaya enggak murat-marit, enggak mencerat ya. Terus berikutnya ini adalah Erlenmeyer ya. Erlenmeyer LKS halaman berapa? Erlenmeyer halaman mana? Kok nggak ada? Dicari ya, banyak. Ini hanya beberapa contoh. Erlenmeyer ini bentuknya seperti ini, bawahnya itu lebih besar, terus atasnya ada lubang kecilnya. Nah, ini fungsinya menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan, atau bisa digunakan dalam proses titrasi. Jadi untuk menampung ini bentuknya gini ya, dari atas kecil, lubang kecil, terus makin ke bawah besar. Nah, fungsinya untuk menampung bahan kimia, larutan kimia berupa cairan, dan bisa juga untuk proses titrasi. Titrasi itu proses menampung tetesan titrasi ya. Nah, nanti titrasi harus dikocok-kocok, digoyang-goyang. Nah, makanya bentuknya bawahnya besar, atasnya lubangnya kecil supaya nanti ketika dikocok tidak tumpah mencerat begitu ya. Berikutnya ini adalah penjepit tabung reaksi ya. Halaman 16 gambar nomor 21. Nah, ini biasanya bahannya dari kayu nih ya. Memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Nah, jadi tabung reaksi ketika
dipanaskan, harus jepit, jangan dipegang ini. Kalau pegang nanti panas ya. Makanya harus penjepit tabung, nah, biar aman. Berikutnya adalah ini gambar mortar dan alu. Nah, fungsinya menggerus dan menghaluskan bahan kimia. Nah, ini lumpang karo alu menurut saya. Mortar dan alu. Nah, pernah lihat nggak ini? Biasanya ini Pak Dokter yang melayani atau memberikan obat kepada anak-anak balita. Ini belum bisa menelan obat, biasanya digerus ini ya. Nah, jadi bahan kimia yang padat nanti dihaluskan di sini, kemudian ditumbuk, digerus dengan alunya ini ya. Itu mortar dan alu. Nah, yang saya tampilkan ini hanya beberapa contoh, silahkan disimak, dibaca, dilihat, dipelajari LKS kalian halaman 14 sampai halaman 17. Gambar-gambar alat-alat laboratorium beserta kegunaannya ya. Silahkan dipelajari lagi ya di LKS. Oke, selanjutnya bahan kimia, sifat dan simbolnya. Langsung buka LKS. Tunggu kok sini ya. Aduh. Sifat, bentar ya. Slide-nya kok hilang. Kebanyakan. Ini. Nah, ini bahan kimia, sifat dan simbolnya. Nah, silakan dibuka LKS halaman 19. Nah, jadi nanti kalau kalian masuk ke dalam laboratorium harus memahami bahan-bahan kimia, sifatnya bagaimana, itu ada simbolnya nanti ya. Halaman 19 pada LKS. Nah, di sini ada gambar atau lambang tengkorak ini ya. Nah, tengkorak. Nah, ini berarti kalau ada bahan kimia kemudian labelnya ada gambar ini, berarti bersifat beracun bahan kimia itu atau toksik ya, toksik. Makanya jangan sampai diminum ya, minum aja es teh atau es kopi ya, es kopi, kopi susu gitu ya. Nah, itu lebih enak, jangan sampai minum bahan kimia yang ini ada lambangnya ini, berbahaya ya. Nah, contohnya zat yang bersifat racun adalah merkuri, gas klorin, sianida. Nah, ini beracun ya. Kemudian gambar berikutnya di sini adalah gambar apa? Ledakan, meledak. Berarti bahan kimia itu sifatnya mudah meledak, eksplosif ya. Contohnya adalah amonium nitrat, nitroselulosa. Nah, itu berarti bahan kimia itu nanti mudah meledak. Hati-hati ya. Berikutnya ini adalah gambar apa ini? Gambar hubung ini ya, apa? Api. Nah, artinya bahan kimia itu mudah terbakar ya. Contohnya dietil ether, keton, alkohol. Nah, itu semua mudah terbakar. Terus ini lanjutnya gambar apa ini? Baling-baling. Baling-baling apa kipas ini ya. Ini berarti sifat bahan kimia yang radioaktif, bersifat radioaktif ya, memancarkan radiasi radioaktif. Nah, ini di pembangkit tenaga nuklir ini pasti ada simbol ini ya. Misalnya uranium, plutonium, itu bahan-bahan untuk nuklir ini ya. Ini itu bahan-bahan kimia yang bersifat radioaktif. Berikutnya ini adalah lambang apa ya ini? Ini bukan cincin, ini dikira cincin nanti ya. Ini gambar ini menunjukkan bahan kimia itu bersifat pengoksidasi, mengoksidasi ya. Contohnya adalah kalium dikromat, hidrogen peroksida, itu mudah teroksidasi atau pengoksidasi ya.
Terus ini gambar X, nah, silang. Nah, ini artinya berbahaya ya. Jika masuk melalui pernafasan, mulut dan kontak kulit, nah ini berbahaya ya. Jangan dekat-dekat, ya, jangan disentuh gitu ya. Terus secara langsung jangan ya. Nah, contohnya ada kloroform ya. Nah, nah ini contohnya gambarnya ini kan ada tabung ada gelas-gelas yang berisi gelas botol ya, gelas tabung atau botol ini ya, yang berisi bahan-bahan kimia. Ini pasti ada lambangnya ini ya, ada simbol lambang ini ya. Itu artinya zat kimia ini apa ya, ada gambar tengkorak, gambar silang ya. Nah, lanjut yang ini gambar apa ini? Ini bukan orang wudhu ini ya. Orang cuci tangan. Nah, ini bersifat korosif. Jadi cairan itu, larutan itu, zat kimia itu bersifat korosif. Kalau kena logam, tayengan ya, tayengan atau korosif, korosi. Nah, kalau kena logam gitu. Kalau kena tangan bagaimana? Terbakar nanti ya. Bukan terbakar bubuk itu enggak ya, tapi melepuh itu nanti. Nah, artinya terbakar dalam bahasa kimia ya. Kalau kena tangan bisa terbakar, jangan sampai terkena tangan ya, karena kalau kena logam saja langsung karatan ya. Makanya kalau kena permukaan kulit ya, itu bisa langsung melepuh nanti. Contohnya adalah asam nitrat, asam sulfat, itu bersifat korosif. Nah, ini ada lambang X tadi. Tadi apa bedanya tadi? X tadi. X. Nah, tadi X, N yang berbahaya tadi ya. Kalau ini X saja ada lambang silang gitu. Ini sifatnya adalah menyebabkan iritasi. Nah, contohnya adalah amonia belerang. Nah, amonia belerang dioksida gitu ya. Terus ini ada gambar apa? Pohon, ada gambar ikan. Nah, artinya apa ini? Artinya zat kimia ini membahayakan lingkungan ya. Jadi jangan dibuang sembarangan di sungai, di lingkungan sekitar kita, berbahaya ya. Nanti kalau kena tumbuhan, hewan, itu berbahaya pada lingkungan. Contohnya perak nitrat, terus raksa 2 klorida. Oke, ini adalah contoh simbol bahan kimia ya. Oke, selanjutnya materi berikutnya adalah penanganan sampah limbah laboratorium. Oke. Nah, halaman berapa LKS-mu? Halaman 21 ya. Penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Nah, oke, yang pertama adalah fine chemical ya. Ini sampah atau hasil samping dari kerja di dalam laboratorium. Ini yang pertama fine chemical. Jadi sampahnya hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak bersifat beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Ini bisa dibuang ke saluran pembuangan, dalam tempat sampah dan seterusnya. Itu boleh dibuang seperti itu ya. Catatannya tadi tidak bersifat tidak bereaksi dengan air ya. Terus syaratnya tidak eksplosif. Nah, nanti jangan-jangan dibuang ke pembuangan sampah terus meledak. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak bersifat eksplosif. Terus berikutnya tidak bersifat radioaktif yang menyebarkan radiasi. Tidak beracun. Nah, tidak beracun dan komposisinya jelas. Nah, tidak
dosis tinggi gitu ya. Terus yang kedua, larutan basa. Sebelum dibuang larutan basa, kecuali alkali hidroksida itu harus dinetralkan terlebih dahulu. Jadi harus ditambah air supaya netral ya. Salah satunya untuk menetralkan ditambah air supaya konsentrasinya kecil dan lama-lama netral. Yang ketiga adalah larutan asam. Tadi larutan basa, begini larutan asam. Larutan asam pun sebelum dibuang juga harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai dengan ketentuan laboratorium ya. Terus yang berikutnya pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Itu boleh dibuang ke dalam saluran pembuangan. Berikutnya bahan yang mengandung merkuri. Mengandung merkuri nggak boleh ya. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri dan lain harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena berbahaya merkuri ya. Yang berikutnya bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus, jadi tidak sembarangan ini untuk membuangnya ya. Terus yang berikutnya air pembilas. Air pembilas sing ngurai itu ya, harus bebas merkuri, bebas sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya. Jadi air pembilas untuk mencuci itu harus bebas itu tadi ya. Berikutnya petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika terjadi kebakaran ya, tapi jangan sampai terjadi ya. Umpamanya misalnya benar terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika nyala api kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau alat apar itu ya. Biasanya ditempel di dalam kantor-kantor laboratorium itu ya. Terus yang kedua, mematikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Jadi kalau ada kebakaran di sini ya ini harus dilokalisasi ini ya, supaya tidak merembet gitu ya. Berikutnya, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan apar. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran ya. Mobil damkar nanti segera ditelepon untuk memadamkan api gitu ya. Berikutnya adalah bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Bersikap tenang, jangan gupuh ya, tetap waspada gitu ya. Oke, yang terakhir petunjuk dan larangan di dalam laboratorium ya. Seperti yang saya uraikan di awal tadi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Yang pertama, membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Diwaca dhisik genro ya. Petunjuk praktikum langkah-langkahnya bagaimana. Kita rencanakan ya. Yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Ada kacanya itu ya. Kacamata laboratorium ya. Yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dalam menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Nah, sebaiknya tidak pakai kacamata
lensa kontak ya, pakai kacamata begini aja ya, nah, lebih aman. Terus berikutnya menggunakan sarung tangan apabila diperlukan, pakai sarung tangan supaya aman ya. Terus selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan, dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri ini supaya tidak ada kontaminasi pada baju yang kita gunakan. Berikutnya, bagi wanita yang berambut panjang harus mengikat rambutnya. Nah, nanti khawatir rambutnya panjang ketika praktikum, nah, rambutnya nanti lembreh atau pas membakar kena api ya terbakar bahaya. Jadi kalau rambutnya panjang harus diikat gitu ya. Terus berikutnya dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Nah, tidak boleh sambil makan, sambil minum ketika praktikum tidak boleh ya. Nanti khawatir makanannya nanti terkontaminasi dengan zat-zat kimia di dalam laboratorium. Atau nanti salah ngambil, salah minum, ternyata yang diminum zat kimia itu bahaya ya. Makannya di luar, di kantin saja nanti makannya ya. Berikutnya, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Jadi mejanya harus selalu bersih, jangan sampai ketumpahan zat-zat kimia. Kadang kalian kita duduk di laboratorium, tangannya menjengku ya, bertumpu pada meja laboratorium. Nah, ini kalau sampai ada zat kimia nanti nempel di tangan kita, nah, itu juga berbahaya. Berikutnya, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Jadi kalau ada saluran gas untuk praktikum, untuk pembakaran itu biasanya ya, pastikan tidak ada yang bocor. Nah, dicek dulu ya. Kalau ada bau-bau mencurigakan, nah dilacak dulu ya. Berikutnya, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Nah, ini kalau sampai ada keran yang bocor, nanti labnya banjir, kena zat kimia yang bisa bereaksi dengan air, nah bahaya ya. Berikutnya, jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, jauh dari kulit, jauh dari tangan, jauh dari pakaian ya. Lanjut, jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang, jangan panik ya. Nanti kena sedikit, menjerit-jerit ya, histeris ya, jangan ya. Tenang, jangan panik ya. Berikutnya, apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk. Nah, digaruk, kuruk-kuruk ya, melonyoh tambahan kok ya. Nah, ini agar tidak menyebar ya. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung dengan zat kimia tadi, dialiri air yang mengalir, air yang bersih, air yang mengalir. Nah, nanti biar segera netral. Nah, saya kira ini materi metode ilmiah dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Silahkan Anda membaca lagi LKS-nya lebih banyak di halaman 22-23 ya. Dan sebagai tugas akhir, silahkan Anda mengerjakan LKS halaman 24 sampai halaman halaman berapa tadi? 24 sampai halaman 31 ya. Silakan soal-soal latihan di situ dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, kita lanjut pada materi berikutnya. Kita tunggu dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan mulai awal sampai akhir, salah tutur kata mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.